Ya, selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Aldi Hawari. Pemirsa, demo udara TNI AU dari Jupiter Aerobatic Team sukses menampilkan atraksinya di hadapan seluruh peserta upacara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan berikut kita saksikan kembali kehebatan para prajurit TNI AU di langit IKN. Dari The Jupiters, tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia, tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Bersiap datang dari arah depan podium. Manuver pertama dari The Jupiter, Loop and Breakoff Maneuver. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama penampilan pertama dari The Jupiters with Loop and Breakoff. Beri sambutan yang meriah untuk The Jupiters Indonesian Air Force Aerobatic Team. Perhatikan wingman terluar. Now! Selanjutnya, dua pesawat The Jupiter berpisah dari formasi menuju ke sisi kiri dan kanan podium, membentang luas layaknya negeri kita dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote bersatu atas satu nama Indonesia. Selanjutnya, dua pesawat ini membentuk manuver Twin Hull Cuban yang selanjutnya akan bersilangan tepat di hadapan kita dengan jarak yang sangat dekat dan berbahaya. Dari sisi kiri dan kanan podium, The Jupiter with head on fire. Kedua pesawat berputar dan bersilangan dengan kecepatan dan ketinggian yang sama. Another pass. Selanjutnya, dua pesawat ini akan melaksanakan individual attack maneuver mengarah ke depan podium. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut bersama individual attack dari The Jupiter. Hadirin yang berbahagia, menyusul dari sisi kiri podium, 4 pesawat The Jupiters lainnya yang disebut The Main Body akan menunjukkan efek dari radial G, menari di udara, menunjukkan fleksibilitas TNI Angkatan Udara dalam mengemban tugas untuk bangsa dan negara. Dari sisi kiri podium, mari kita sambut bersama The Jupiters with beri sambutan yang meriah untuk The Jupiter. Hadirin yang berbahagia, siapkan kamera terbaik Anda untuk manuver pamungkas pada sore hari ini. Dua pesawat The Jupiter datang dari arah belakang podium akan melukis angkasa dengan bentuk hati yang begitu besar, menunjukkan rasa cinta untuk bangsa ini. Ladies and gentlemen, coming from behind on the stage, here you are The Jupiters with Long Maneuver. Terimalah ungkapan tanda cinta dari The Jupiter. Terima kasih atas atensi yang luar biasa pada penampilan kami hari ini. Semoga TNI... Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara memimpin upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sore tadi. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Bertindak sebagai Komandan Upacara Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto dan Komandan Kompi Paskibraka,
ialah AKP Ahmad Fahroji Mulyan. Sama seperti upacara pengibaran bendera sebelumnya, upacara penurunan bendera di Ibu Kota Nusantara juga berjalan dengan khidmat. Tegak senjata! Bertugas sebagai pengerek bendera, Sunu Wahyudi, Paskibraka Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pembentang bendera Abdul Zaki Hutera asal DKI Jakarta. Paskibraka yang bertugas sebagai Komandan Kelompok 8 ialah Joe Biden Immanuel Kalem dari Papua Tengah dan Komandan Kelompok 17 ialah AA NGR Panji Dharma Putra, Perwakilan Provinsi Bali. Upacara penurunan bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur berlangsung dengan khidmat. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara mengenakan baju adat bernuansa merah. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara penurunan bendera merah putih ini. Presiden Jokowi mengenakan baju adat khas Banjar, Kalimantan Selatan dengan nuansa warna merah. Sementara Ibu Negara mengenakan baju adat Nusantara. Upacara penurunan bendera merah putih di IKN berlangsung aman dan lancar. Seluruh tamu undangan mengikuti upacara dengan khidmat. Baik pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Anggi Pasaribu yang kini berada di Istana Merdeka, Jakarta. Selamat sore, Anggi. Setelah upacara penurunan bendera tadi, agenda apa yang saat ini dilaksanakan di Istana untuk menyambut para tamu negara di sana? Mungkin makan malam? Halo Aldi Hawari, selamat sore dan juga selamat sore para pemirsa iNews. Salam Merdeka. Sebetulnya saat ini jika diperhatikan bahwa para pengunjung dan juga para peserta maupun juga para pengisi acara dan juga tamu undangan yang hadir di Istana Merdeka masih memenuhi area Istana Merdeka Jakarta, Aldi dan juga para pemirsa sekalian. Karena jika diperhatikan memang ini adalah momen yang paling berharga 1 tahun sekali untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Jika tadi saya perhatikan memang seluruh tamu undangan dan juga para pengisi acara maupun awak media yang hadir di tempat ini begitu siap seperti biasa menggunakan baju adat istiadat Nusantara untuk melaksanakan dan juga untuk menikmati bagaimana kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia saat ini. Namun kami informasikan bahwa beberapa kali sudah diinformasikan agar area halaman maupun area podium bisa segera dikosongkan oleh tamu undangan karena untuk sterilisasi. Namun sepertinya memang masyarakat masih ingin untuk bersuah foto dan juga ingin mengabadikan momen-momen yang berharga ini dengan ponselnya. Karena ketika tadi saya berkumpul dengan rekan-rekan media maupun dengan masyarakat yang hadir di tempat ini, masih ada pertanyaan Aldi dan juga teman-teman penonton iNews sekalian, apakah tahun 2025 nanti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta atau akan dilakukan secara hybrid kembali seperti hari ini atau justru akan dilakukan secara penuh di IKN. Oleh karena pertanyaan itu masih belum ada jawabannya sehingga mengabadikan foto bersama di Istana Merdeka Jakarta menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan. Tapi kalau untuk agenda apa yang akan dilaksanakan nantinya kami masih belum mendapatkan informasi yang lebih jauh. Hanya saja dapat kami sampaikan bahwa jalannya upacara penurunan bendera merah putih sore hari tadi sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau 5 sore waktu Indonesia Tengah berjalan sangat lancar, sangat hikmat, diikuti oleh peserta upacara dan seluruh pengunjung yang hadir di tempat ini. Keamanan dan juga kekhidmatan juga dijalani bersama-sama di tempat ini. Dan tentunya kami juga masih akan terus memantau lebih lanjut bagaimana nantinya jalannya sterilisasi dan juga kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan setelah sore hari ini. Kembali ke Anda, Aldi.
Baik, terima kasih Anggi. Meskipun dilaksanakan secara hybrid, tapi nampaknya tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk memeriahkan gegap gempita kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia ini. Terima kasih Anggi Pasaribu, laporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersyukur menyelenggarakan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara berlangsung dengan lancar. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan tahun depan upacara bendera kemerdekaan RI kembali akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat, hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan Dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Pak, terkait pakaian Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini, di mana Bapak yang sebelumnya kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini baju adat pagi, terus sorenya juga baju adat. Iya, karena sudah disiapkan dari Seknek, satuan yang pakai. Oh, iya. OTRI tahun ini tidak ada mantan presiden hadir, Pak, bagaimana? OTRI tahun ini tidak ada mantan presiden yang hadir seperti SBY dan Mega. Itu Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pacitan. Saya kira Pak Jokowi Cukup ya. merayakan dimanapun sama. Pak Jokowi Lancarnya cukup upacara ya. hari ini bagaimana dengan tahun depan Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau Tuh, gimana? tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah akan di sini lagi. Ya, Dua terima lokasi kasih ya atau bagaimana? teman-teman. Di Istana Negara, di Istana Merdeka Jakarta juga atau bagaimana? Apa fokus di sini saja, Pak? Mengingatkan Ya, anggaran kita lihat juga. nanti, tapi intinya upacara di sini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Untuk pemerataan pembangunan Pak, harapannya ke depan apa sih Pak? Kalau masyarakat kan berharap udah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin merata. Kalau dari Pak Kalau Jokowi dan ke Pak Prabowo, depan silakan ditanyakan ke Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tapi harapannya gimana, Pak? Untuk keberlanjutan pembangunan ini harapannya gimana? Ya, negara ini negara besar, Indonesia ini negara besar, perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang Pak, di tahun untuk terakhir- desain, kasih ya. desain Cukup ke ya. depan, Cukup ya. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Terima Pak kasih. Prabowo Subianto. Terima kasih teman-teman. Cukup. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, ya, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda. Pemirsa, penghargaan busana terbaik dari tamu undangan tidak hanya diberikan di upacara kenaikan bendera Sang Merah Putih. Penghargaan juga diberikan kepada tamu undangan pada upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Negara IKN dan Istana Merdeka Jakarta. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan. Istana Negara IKN penghargaan busana terbaik diberikan Ini kepada lagi ya. Menteri ATR Ya, BPN kami Kabinet persilakan. Indonesia Maju yakni Agus Harimurti Yudhoyono beserta istri Anissa Pohan. Keduanya nampak mengenakan pakaian adat bernuansa merah gelap. Pakaian adat yang dikenakan AHY serta istri adalah pakaian khas Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pakaian tersebut biasa dikenakan oleh pasangan pengantin asal Kota Waringin Barat. Masing-masing akan mendapatkan hadiah sesuai yang sudah kita sebutkan di awal tadi berupa sepeda.
Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat. Inilah dia pemenang busana terbaik dari Istana Negara IKN. Kami ucapkan selamat Alfian Syareza, Pahlevi, AHY dan istri serta beberapa pemenang lainnya mendapat hadiah sepeda dari Presiden Joko Widodo. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi para pemenang akan mendapatkan sepeda yang sore hari ini sepedanya juga sudah ada di hadapan kita bersama. Pemirsa, usai upacara di IKN, rekan kami Abraham Silaban mewawancarai Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Ibu Kota Nusantara, Kolonel Penerbang Taufik Nur Cahyanto, dan juga Komandan Upacara di IKN, Kolonel Nur Wahyudi. IKN Nusantara, Ibu Kota Nusantara, saya berdiri bersama dengan Kolonel Penerbang Taufik yang bertindak sebagai Komandan Upacara Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih. Luar biasa. Kolonel, bisa cerita kepada kami, Pak Taufik, bagaimana apa yang Anda rasakan ketika pada akhirnya Anda masuk dalam catatan sejarah itu? Karena di sebelah kanan kita juga sudah ada Kolonel Nur Wahyudi yang tadi bertindak sebagai Komandan Upacara untuk detik-detik pengibaran, detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera. Apa yang ingin Anda sampaikan dengan peran yang baru Anda ambil dan Anda lakukan dengan sempurna? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan support dari semua pihak. Sehingga kegiatan rangkaian peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan lancar dan aman. Itu semua berkat tentunya adalah kerja keras dari semua pihak. Kami berlatih, kemudian kami dilatih oleh para pelatih. Dan paling penting adalah doa seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Luar biasa. Ini adalah sejarah ketika penurunan bendera merah putih itu dilakukan di Ibu Kota Nusantara. Apakah ini ada jadi tantangan tersendiri bagi Pak Taufik? Baik, tentunya bukan hanya untuk saya secara pribadi, tapi untuk kami semuanya, khususnya yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan komandan upacara maupun seluruh peserta upacara, pastinya akan mengambil momen ini untuk kembali meningkatkan pemahaman dan semangat cinta tanah air, khususnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, dalam semua bidang. Luar biasa. Tadi saya bertanya hal yang sama kepada Kolonel Nur Wahyudi mengenai bagaimana pesan-pesan kemerdekaan ini seharusnya menyatukan di antara banyaknya kritik dan lain sebagainya. Itu sah-sah saja disampaikan mengenai status IKN, keberlanjutannya, pembangunannya dan lain sebagainya. Tapi momen ini mau Anda gunakan untuk menyampaikan pesan apa, Pak Taufik? Nilai-nilai kemerdekaan tidak akan pernah berubah dari tahun ke tahun. Bentuknya dan value-nya tidak akan berubah, namun implementasinya pasti akan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi perkembangan zaman. Sehingga kita sebagai generasi muda harus tetap bersemangat untuk mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Luar biasa. Ada istri yang mendampingi? Oke, nanti kita akan cari ya. Iya. Oke, masih di satu tempat. Tapi ada anak di rumah? Tidak ada. Di rumah ada. Di rumah ada. Ya. Oke. Apa yang ingin disampaikan kepada anak yang barangkali menyaksikan siaran ini, menyaksikan momen membanggakan dalam sejarah karir ayahnya? Oke, untuk Kanaya dan Keisahra yang sedang berada di rumah, tekun belajar, gapai cita-cita, berikhtiar semaksimal mungkin, dan tentunya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang ingin Anda capai dan cita-citakan. Sukses selalu. Luar biasa. Selamat sekali lagi, Kolonel Penerbang Taufik, dan pesan yang sama juga akan saya sampaikan kepada Pak Nur Wahyudi, Kolonel Nur Wahyudi, kepada anak yang barangkali menyaksikan tayangan ini sebagai komandan yang bertindak dalam upacara detik proklamasi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pesannya pada anak saya, Larissa, Fawas, Habusa, Hisam, jadi anak yang soleh, ikuti nilai perjuangan yang ada, dari perjuangan yang telah dilaksanakan oleh pahlawan kita, dari intisarinya sehingga nanti bisa digunakan untuk meningkatkan masa depan anak-anak kita semua. Biasa. Bolehkah kita tos bersama ini? Salam komando. Komando. 1, 2, 3. Komando. Luar biasa. Terima kasih.